Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Perkenalkan, saya Aryan, host podcast Baku Dapa pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng nih mengenai permohonan non-keberatan. Pasti banyak sekali kawan pajak yang masih belum paham tentang apa itu sih permohonan non-keberatan ini. Jadi dalam pembahasan kali ini saya tentunya tidak akan sendirian karena akan ditemani oleh salah satu Kepala Seksi Kantor Pajak Pelayanan Bitung. Langsung saja, Kak Truli Lombogia. Ya, halo Kak Truli, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Rian, alhamdulillah puji Tuhan, baik, sehat selalu. Rian, gimana kabarnya hari ini? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita senang sekali ya di sini tim dari podcast Pajak Bitung karena Kak Truli akhirnya bisa menyempatkan waktunya nih buat gabung di podcast. Oke, langsung saja ya Kak. Kita akan ngobrol bareng nih mengenai permohonan non-keberatan. Sebenarnya apa sih ini permohonan non-keberatan? Oke Rian dan kawan pajak semua, jadi permohonan non-keberatan itu adalah upaya yang bisa dilakukan wajib pajak saat wajib pajak merasa terdapat kesalahan atau kekeliruan penerapan aturan perpajakan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Kira-kira seperti itu permohonan non-keberatan itu. Oh gitu ya Kak ya, berarti ini merupakan salah satu hak ya bagi kawan pajak semuanya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu untuk permohonan non-keberatan ini sebenarnya ada apa aja sih? Oke, Rian, pertanyaan yang bagus ya. Jadi permohonan non-keberatan ini yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 tadi, jadi dia ada 4 diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf A sampai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D. Jadi yang pasal 36 ayat 1 huruf A itu terkait dengan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang terdapat dalam SKP atau STP. Pasal 36 ayat 1 huruf B-nya itu terkait dengan pembatalan SKP Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Sedangkan 36 ayat 1 huruf C-nya itu pembatalan STP yang tidak benar. Nah, kalau untuk pasal 36 ayat 1 huruf D-nya itu adalah permohonan pembatalan SKP yang diterbitkan tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kira-kira seperti itu untuk pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP. Berarti memang untuk permohonan keberatan ini ada masing-masing ya untuk peruntukannya. Jadi kalau memang kawan pajak itu merasa oh ini kan seharusnya tidak ada sanksi, berarti nanti dia langsung membuat permohonan 361A gitu ya contohnya. Seperti itu. Sama juga untuk 361B, 361C, 361D juga sama, tergantung dari memang merasa ada kekeliruannya itu di mana. Jadi jika nanti kawan pajak merasa terdapat kekeliruan atas terbitnya STP atau SKP yang diterbitkan oleh DJP, itu nanti bisa membuat permohonan. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi Bu tentang materi di dalam STP atau SKP ini yang bisa langsung diajukan nih permohonan non-keberatan itu. Gimana? Oke, mungkin beberapa kawan pajak mungkin ada yang bingung ya, seperti apa sih membedakannya, case-nya seperti apa sih, kita masuk ke pasal 36 yang mana nih. Nah, jadi misalnya untuk pasal 36 ayat 1 itu kan adalah permohonan pengurangan sanksi administrasi dalam SKP atau STP. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kawan pajak saat menerima SKP atau STP kan bisa melihat sendiri nih, bisa menghitung sendiri. Misalnya keterlambatan karena denda atau sanksi bunga karena terlambat bayar. Kawan pajak kan bisa menghitung, oh harusnya saya terlambatnya 9 bulan, tapi kenapa di STP atau di SKP-nya 10 bulan ya? Nah, itu bisa nih mengajukan pasal 36 ayat 1 huruf A-nya itu untuk meminta penghapusan sanksi administrasi menurut wajib pajak ada kesalahan seperti ini. Kalau untuk pasal 36 ayat 1B-nya yang SKP yang tidak benar, nah itu di materi SKP-nya, materi pokok pajaknya. Jadi kan di dalam SKP itu ada pokok pajak nih. Misalnya contohnya itu dia diterbitkan SKP karena terdapat penyerahan
yang belum dikenakan, belum dipungut PPN. Nah, ternyata wajib pajak merasa barang yang saya serahkan ini bukan objek PPN, kenapa harus saya memungut PPN? Ketika ada persoalan atau merasa ada kesalahan dalam penentuan objek PPN, contohnya seperti itu, wajib pajak bisa mengajukan pasal 36 ayat 1 huruf B. Sedangkan ya kalau yang tadi pasal 361 huruf B itu terkait SKP, yang pasal 36 ayat 1 huruf C itu STP, surat tagihan pajak. Contoh kasusnya misalnya wajib pajak dikenakan denda pasal 7 karena terlambat melaporkan SPT tahunan. Tapi wajib pajak punya bukti nih, misalnya saya telah mengirimkan lewat pos sebelum tanggal jatuh tempo. Dia bisa menyampaikan bukti tersebut dengan mengajukan surat permohonan pembatalan STP pasal 36 ayat 1C tadi bahwa saya udah melaporkan tepat waktu, saya harusnya tidak dikenakan sanksi denda seperti ini, gitu. Kalau untuk permohonan 361A, B, C itu kan kalau misalkan kawan pajak itu mencari informasi secara otodidak kan pasti kan gampang untuk ini ya, maksudnya untuk melihat sendiri apakah STP atau SKP-nya ini sudah benar atau belum. Nah, kemudian kalau untuk 361D ini gimana? Kalau 36 ayat 1 huruf D ini, jadi misalnya setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, tapi wajib pajak merasakan dalam proses pemeriksaan itu wajib pajak sebelum diterbitkan ketetapan, wajib pajak itu berhak menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, ketika ujuk-ujuk WP telah menerima surat ketetapan pajak, tapi WP merasa saya sepertinya belum menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. WP silakan mengajukan haknya permohonan pasal 36 ayat 1 huruf D. Oke, berarti kurang lebih untuk secara umumnya seperti itu ya kawan pajak semuanya. Untuk masing-masing penjelasan dari 361A sampai dengan 361D. Nah, kemudian untuk penjelasan sudah cukup jelas. Sekarang kita mungkin masuk nih mengenai gimana sih untuk proses pengajuannya itu gimana? Kalau proses pengajuannya kan bisa menyampaikan langsung ke kantor pajak atau mengirimkan lewat kantor pos, ekspedisi, kurir itu bisa. Cuma yang belum bisa sampai sekarang kan online ya, untuk non keberatan itu masih belum bisa lewat online. Oke, berarti gitu ya untuk kawan pajak semuanya. Untuk permohonannya bisa diajukan secara langsung atau melalui pos. Nah, kemudian untuk cara pengajuannya sudah tahu. Untuk persyaratannya sendiri ini yang dibutuhkan untuk permohonan non keberatan ini apa aja nih Kak? Mudah sekali nih kalau untuk dokumen yang harus disampaikan. Yang pertama pasti permohonannya, formulir permohonan itu ada di PMK-nya itu, ada ya formulirnya. Terus barang atau objek yang mau dimintakan pengurangan atau minta di pembatalan yaitu SKP atau STP yang dimaksud. Itu aja sih untuk permohonannya. Oke, jadi untuk persyaratannya begitu ya kawan pajak semuanya, cukup membuat surat permohonan sama melampiri STP atau SKP-nya. Nah, jika ceritanya kawan pajak ini sudah mengajukan nih untuk permohonan non keberatannya, untuk prosesnya sendiri berapa lama? Jadi untuk jangka waktu penyelesaian itu sendiri, DJP itu harus memberikan jawaban yang berupa surat keputusan itu paling lambat 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Oke, berarti untuk jangka waktu penyelesaiannya jika sudah diterima lengkap itu 6 bulan. Nah, kemudian untuk hasilnya tersebut ini Bu, nanti dari DJP sendiri apakah akan langsung memberikan ke kawan pajak semuanya atau kawan pajak harus memfollow up nih? Oke, jadi kawan pajak cukup menunggu saja, nanti surat keputusan itu akan dikirimkan lewat pos. Jadi wajib pajak tidak perlu ke kantor lagi untuk mengambil. Jadi lewat pos atau kurir yang tergantung ya kontraknya dengan siapa gitu, DJP ngirimnya. Iya, oke. Sesuai dengan alamat kawan pajak yang terdaftar di ininya ya, di sistem DJP ya. Atau kalau memang kawan pajak menghendaki bisa membuat surat tambahan yang berupa alamatnya dikirim ke sini gitu ya. Betul sekali Rian. Jadi kalaupun memang, makanya itu alamat itu penting sekali ya. Makanya kalau ada perubahan data segera nih diupdate ya alamatnya agar supaya dapat nih masuk nih SK-nya ngirim ke alamat yang tepat. Oke. Nah, kemudian gimana nih Kak kalau misalkan dalam 6 bulan ini nih
DJP itu tidak memberikan hasil keputusannya? Oke, good questions Rian. Jadi DJP itu kan mempraktekkan good governance ya. Jadi ketika permohonan itu yang telah diatur dengan undang-undang harus selesai sekian dan pada masa waktunya itu tidak selesai, maka permohonan wajib pajak itu dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat keputusan. Oh begitu, jadi kalau misalkan sudah lewat jangka waktu, itu otomatis dikabulkan ya? Harus dikabulkan, itu kata undang-undang. Oke, nah ini barusan kita berbicara kalau misalkan permohonannya disetujui ya atau dikabulkan oleh DJP. Nah, terus gimana kalau misalkan permohonan non keberatan kawan pajak yang diajukan nih ternyata tertolak? Apakah kawan pajak bisa mengajukan lagi atau ya sudah gitu? Oke, untuk permohonan non keberatan, jadi kawan pajak itu bisa mengajukan paling banyak 2 kali. Jadi kalau misalnya permohonan yang pertama itu ditolak ataupun dikabulkan sebagian dan kawan pajak merasa belum puas, silahkan mengajukan untuk kali yang kedua dalam durasi 3 bulan setelah surat keputusan yang pertama. Jadi bisa mengajukan 2 kali ya? Bisa Itu untuk 2 semua kali. permohonan 361A, B, C, D? Jadi untuk yang bisa mengajukan 2 kali itu hanya untuk permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C. Sedangkan pasal 36 ayat 1 huruf D itu hanya bisa diajukan sekali. Oke, berarti khusus untuk 361D ini kawan pajak memang harus betul-betul paham ya tentang permohonan yang diajukannya. Apakah Betul memang sekali. sudah betul atau mungkin masih ada kekeliruan, itu harus jangan sampai salah karena cuma bisa 1 kali. Betul sekali, Rian. Oke, berarti sepertinya cukup simpel ya Kak ya untuk permohonan non keberatan ini. Nggak bertele-tele, nggak menyusahkan kawan pajak semua juga karena cukup tadi untuk persyaratannya hanya 2 ya, formulir juga untuk salinan STP atau SKP-nya. Nah, terima kasih nih untuk Kak Truli karena sudah menyempatkan waktunya Sama-sama, Rian. dalam podcast Baku Dapa pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum menutup ada closing statement terlebih dahulu. Oke, mungkin buat kawan pajak. Jadi kan sederhana nih cara permohonannya, mengajukan permohonannya. Tapi nanti tinggal dipastikan bahwa sebelum mengajukan permohonannya itu diisi lengkap. Semua kolom-kolom yang diminta diisi. Dan kawan pajak harus yakin dulu nih bahwa ternyata SKP atau STP ini keliru atau memang ada kesalahan. Agar supaya proses selanjutnya itu berjalan lancar dan tidak memakan waktu. Demikian dari saya, Rian. Oke, sangat jelas ya untuk closing statement-nya. Terima kasih sekali lagi Kak Truli karena sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya di podcast dengan pembahasan yang lain. Oke, Rian. Terima kasih. Terima kasih kawan pajak. Oke. Ya, sekian untuk podcast kali ini ya kawan pajak semuanya. Apabila kawan pajak memiliki saran atau mungkin ada suatu bahasan nih yang ingin kita bahas di dalam podcast selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau juga bisa melalui sosial media kantor pajak Bitung yang lainnya. Terima kasih kepada kawan pajak karena sudah menyempatkan waktunya nih untuk mengikuti podcast pajak kali ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di podcast pajak Baku Dapa selanjutnya. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Ntar bikin